Oke, kali ini kita akan memodelkan objek 3 dimensi berdasarkan referensi yang sudah kita cari di internet sebelumnya. Jadi kita akan membuat model ini ya. Jadi ini ada dapur minimalis. Nah, untuk memodelkan dapur minimalis ini kita coba dengan membuat ruangannya terlebih dahulu. Jadi kita mulai tembok dulu, kemudian jendela, dan nanti yang lainnya akan mengikuti. Tutorial ini akan saya buat beberapa part, jadi silahkan bisa diikuti dengan urut. Kalau misalkan tidak urut tidak apa-apa, yang penting resiko ditanggung sendiri. Oke, agar lebih mudah ketika kita memodelkan sebuah objek, kita butuh referensi terlebih dahulu. Nah, ketika kita memodelkan 3D model tersebut, agar tidak bolak-balik seperti ini, kita bisa menambahkan gambarnya di bagian sini. Nah, kita bisa menambahkan satu tab lagi di bawah outlinernya atau di atas outlinernya. Jadi dengan cara ini ada tanda plus, kita bisa tarik ke bawah, klik kiri, tarik ke bawah. Nah, nanti di bagian atas ini akan saya munculkan gambar yang tadi. Kemudian di sini tetap outliner, dan yang bawah ini adalah panel data properties. Jadi untuk memunculkan gambar kita ubah di sini menjadi image editor. Nah, selanjutnya kita bisa klik open. Kemudian tadi sudah saya tulis kalau nggak salah. Nah ini. Jadi untuk menavigasi ini sama seperti kalian menavigasi di 3D viewport ya. Jadi untuk menggesernya bisa menggunakan middle mouse. Kemudian zoomnya bisa pakai scroll dan lain sebagainya. Nah, oke. Kita mulai saja. Jadi ini adalah tampilan default Blender, dimana kita sudah disajikan satu buah cube. Nah, untuk cube ini nanti tidak akan saya hapus, kita akan memanfaatkan cube ini. Pertama kita geser cube-nya ke arah sumbu Z ya, letakkan di atas sumbu X. Nah, selanjutnya kita bisa scale sesuai dengan bentuk dari ruangan ini. Jadi kalau kita lihat fotonya ini ruangannya agak sempit ya, tidak terlalu lebar. Nah, kita juga buat sama seperti itu. Kita scale ke sumbu Z, naikkan lagi. Nah, kemudian kita juga scale ke sumbu X. Kita lihat ke right orthographic dengan memencet numpad 3. Kemudian kita scale juga SY. Ini mungkin agak panjang sedikit. Nah, jadi sebetulnya ini bukan patokan ya. Jadi kalian bisa mengira-ira sendiri berdasarkan gambar yang sudah dibuat. Cuma kalau menurut saya seperti ini. Nah, ini di object mode kita sudah mengubah ukuran dari cube-nya. Nah, ketika ada perubahan pada cube-nya seperti rotasi, kemudian lokasi dan sebagainya di data, nah data ini, data transformnya ini pasti ada perubahan, tidak default lagi. Yang namanya default itu semuanya akan kembali ke 111. Ini juga nanti akan kembali ke 00. Nah, untuk itu agar data propertiesnya dari cube ini bisa kembali ke default, kita perlu apply dulu ya. Kita klik objeknya, kemudian klik Ctrl A. Nah, di sini kita bisa klik tadi apa yang kita rubah, scale ya. Klik scale, dia berubah jadi satu semuanya. Kemudian ini akan saya tempatkan lagi di atas sumbu X lagi. Nah, untuk lebih memastikan lagi kita bisa klik apply lagi, kemudian all transform. Nah, semuanya sudah berubah menjadi 0. Jadi
Benefitnya adalah ketika nanti kita sudah mulai masuk ke edit mode, ketika kita scale atau extrude ke semua sumbu, nanti dia akan mengekstrud dengan volume yang seimbang. Itu juga dengan bevel, ya, bevelnya juga nanti akan seimbang seperti itu. Oke, langsung saja kita akan masuk ke edit mode. Nah, di edit mode ini kita bisa menggunakan face select. Saya hanya butuh bagian sisi kanan, sisi kiri, bawah, kemudian belakang, ya. Jadi untuk bagian atas dan depan akan saya hapus. Kita seleksi aja bagian atas dan depan. X, kita pilih yang face. Nah, di sini sudah muncul, ya. Ini nanti akan saya jadikan tembok dan juga lantai. Tapi apabila kita perhatikan, ini volumenya benar-benar masih tipis. Nah, di sini kita bisa extrude, ya, atau mungkin bisa kita tambahkan solidify modifier. Cuma untuk saat ini saya tidak akan menggunakan solidify modifier, saya akan menggunakan extrude, ya. Kita seleksi semua dengan menekan tombol A, kemudian untuk mengextrude ke segala arah dengan bagus, kita bisa menekan tombol ALTE, kemudian pilih yang face along normal. Nah, di sini kita jangan klik apa-apa, tinggal kita geser dulu. Perlu diperhatikan bahwasannya di sini antara sudut satu dengan sudut yang lainnya itu volumenya berbeda. Untuk bisa membuat volumenya sama, ketebalannya sama, kita bisa pencet S, ya. Jadi posisinya ini belum saya klik apa-apa, jadi hanya sekedar tarik, kemudian klik S. Nah, seperti ini. Nah, nanti ketebalannya bisa disesuaikan. Karena saya akan membuat jendela di tembok ini juga dan pintu di tembok ini juga, jadi saya akan membuatnya agak tebal, ya, mungkin segini. Oke, jadi ini temboknya sudah lumayan kelihatan, ya, tapi mungkin saya perlu memperpanjang dan juga memperlebar sedikit. Nah, untuk memperpanjang dan memperlebar kita bisa aktifkan X-ray mode, kemudian kita seleksi bagian atas. Kita bisa gunakan move tool, geser ke atas. Oke, yang satunya lagi kita geser. Sini juga sama. Oke, nah di sini base dari dinding dan lantai sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat jendela. Nah, untuk membuat jendela kita memerlukan beberapa edge, ya, untuk memberikan space di sini. Jadi nanti kita akan membuat loop cut 1, 2, 3, 4 untuk jendelanya. Kemudian nanti di pintunya bagian sini ini juga sama. Nanti akan ada 2 atau mungkin, ya, 4 juga. 4 loop cut. Nah, oke, langsung saja kita buat jendela dulu. Kita bikin ruang untuk jendelanya terlebih dahulu. Klik Ctrl R, kemudian tarik. Nah, kira-kira mungkin segini. Kemudian lebar jendelanya mungkin bisa saya taruh di sini. Oke, cukup. Kemudian untuk yang garis horizontal, ya, kira-kira lagi garis mendatar, ini juga sama garis mendatarnya. Nah, oke, saya rasa ini cukup untuk bagian jendelanya, ya. Ini untuk jendela nanti. Kemudian saya butuh lagi space untuk bagian pintunya bagian sini.
Ctrl R, geser. Nah, mungkin segini. Nah, apabila kita perhatikan di sini, ini garisnya tidak lurus ya. Jadi di sini ada miring, kemudian ada lurus lagi. Nah, ini ketika nanti kita insert, dia akan berakibat fatal. Ya, coba kita lihat X-ray-nya. Nah, di sini tadi sudah saya ini saya seleksi dua-duanya di dalam dan juga di belakang. Kita cek. Nah, di sini ini tidak pas ya. Karena apa? Karena garis yang tadi kita buat ini masih miring-miring seperti ini. Jadi misalkan nanti kita insert seperti ini. Nah, ini nanti ketika kita hapus juga akan berantakan ya. Untuk itu kita perlu rapikan dulu garisnya di sini. Dengan cara pakai edge select, kemudian kita seleksi semuanya. Nah, kita perlu scale ke sumbu Y, kemudian pencet 0. Ini juga sama, S, Y, 0. Di sini sudah lurus, teman-teman semuanya. Selanjutnya yang bagian ini juga sama. Nah, sebenarnya kalau secara kasat mata dia nggak miring ya, cuma kita perlu pastikan lagi aja, biar nanti tidak mengulang. Nah, ini miring ternyata. S, Z, 0 lurus, kemudian satu lagi yang bawah scale Z 0. Udah. Kita coba cek lagi menggunakan X-ray mode. Kita select dulu, kita seleksi, kemudian X-ray mode, kita cek. Nah, di sini kalau kita lihat ini posisi face yang ada di dalam dan di luar itu sudah sama. Jadi ketika nanti kita insert seperti ini, nah ini akan simetris ya. Jadi kita tidak akan berurusan dengan face yang berantakan lagi. Oke. Selanjutnya kita akan membuat jendela ini. Ya, kalau kita lihat jendelanya ini nanti akan kita ekstrud ke dalam ya. Kita mulai dari memberikan insert dulu untuk sudut yang ini. Kita seleksi dua-duanya. Ya. Kemudian bisa kita insert I, dorong ke dalam sedikit aja. Kemudian ini yang saya seleksi yang bagian dalam aja dulu ya, yang bagian luar tidak diseleksi. Kemudian kita akan dorong ke dalam sedikit untuk membuat bagian ini ya. Sudah, kalau sudah diseleksi lagi dua-duanya, kemudian kita insert lagi I sedikit aja, kemudian sama seperti tadi, yang kita seleksi yang bagian dalam dulu aja, klik. Kemudian nanti akan kita ekstrud ke dalam. Nah, agar nanti ekstrudnya tidak kebablasan, kita bisa aktifkan X-ray dulu. Nanti akan kelihatan garisnya. Kemudian pencet extrude, kemudian dorong ke dalam seperti ini. Matikan X-ray. Nah, di sini ada face yang sudah sama ya. Coba kita cek. Nah, rencananya bagian face yang saya seleksi ini nanti akan saya buat sebagai bingkai jendelanya dan juga kacanya ya. Jadi untuk itu kita perlu pisahkan antara bingkai yang saya seleksi ini dengan dinding yang tadi kita sudah buat. Caranya diseleksi dua-duanya ini, dalam dan juga luar, jadi dua yang diseleksi. Kemudian pencet P. P itu shortcut untuk memisahkan atau separate ya. Nah, dipisahkan berdasarkan apa? Berdasarkan yang diseleksi. Jadi kita pilih yang selection. Nah, di sini sudah terpisah ya. Tandanya di sini ada cube, ini sebagai dinding.
dan yang satunya lagi ini sebagai bingkai. Jendela. Oke. Nah, kita bisa hide dulu bingkai jendelanya. Lalu kita akan eksekusi yang dindingnya, karena ternyata ketika kita tadi pisahkan dindingnya itu bolong, ya. Nah, bolongnya itu di sini. Ini perlu kita sambungkan dulu. Pakai edge select, kemudian klik. Nah, dua edge ini, kemudian pencet F. Bagian atas juga sama. F, bagian samping, seleksi semua, F, sini juga sama. Nah, ini sudah berlubang, dan ini lubangnya pas dengan frame-nya tadi, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk membuat frame dari awal. Selanjutnya kita akan eksekusi frame-nya atau bingkai jendelanya, jadi kita bisa hide dulu dindingnya. Kemudian bingkai jendelanya kita aktifkan. Nah, di sini kalau kita lihat, nah di sini kan masih berlubang tengahnya. Kita perlu sambungkan dulu. Kita bisa masuk ke edit mode, kemudian seleksi dua edge-nya ini, F, sama seperti tadi, F, kemudian terakhir. Nah, oke, ini jendela bingkainya sudah jadi. Selanjutnya kita bisa membuat frame di dalamnya ini. Nah, untuk frame di dalamnya ini kita tidak akan membuat yang ribet-ribet, terus terang. Yang penting kelihatan sama gitu aja. Jadi ini masih di edit mode ya. Kita bisa tambahkan edge loop di sini. Saya akan membuat 3 kaca di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Agak beda sebetulnya. Yang ini memanjang ke bawah, yang ini melebar ya. Tapi ya apa lah. Oke, nggak apa-apa. Kita coba samakan dengan yang ini, meskipun panjangnya berbeda. Ya, berarti nanti formasinya gini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan loop cut di bagian ini 1, kemudian ini 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk membuat bagian luar bingkai ini dan juga bagian dalam, kita perlu insert. Nah, kita seleksi semua bagian face depan dan face belakang, kemudian kita insert. Nah, kalau kalian mendapati insertnya ini gabung seperti ini, kalian bisa pencet I sekali lagi. Nah, nanti dia akan misah ya. Nah, saya rasa ini sudah cukup. Kemudian oke. Kemudian karena posisi jendelanya ini agak ke dalam, jadi perlu kita extrude ke dalam ya. Caranya pakai different orthographic ini, kemudian ALTE, extrude face long normal. Seperti dorong ke dalam. Sorry, biar kelihatan kita aktifkan dulu X-ray-nya. Nah, kita ulang lagi, ALTE, extrude face along normal. Nah, disesuaikan. Oke,
cukup. Nah, jangan dilepaskan dulu seleksinya, karena kita akan pisahkan ini nanti sebagai jendelanya atau kacanya, sorry. Jadi ini kita separate lagi, P selection. Nah, jadi di sini akan saya kasih nama kaca. Ini anotasinya saya hapus dulu. Nah, ini jendelanya sudah jadi, dindingnya sudah jadi. Istrinya saya matikan seperti ini. Kalau kita perhatikan, misalkan kita masuk ke nih bingkai jendelanya, di sini ada lubang. Nah, perlu kita isi dulu ya, seperti tadi, seleksi dua-duanya, kemudian F harus ini harus hati-hati, F, kemudian ini juga sama. Oke, sudah terisi. Kemudian bagian yang kaca kita cek. Nah, ini juga kita isi. Oke, sudah semua ya. Jadi ini untuk dinding kemudian jendela sudah jadi, tinggal kita bisa tambahkan subdivision surface nanti. Oke, kita coba eksekusi yang pintunya dulu. Pintunya setinggi jendela juga, mungkin segini. Kita extrude ke dalam, aktifkan X-ray mode. Kita sudah seleksi dua-duanya ini, aktifkan X-ray mode, kemudian ALTE extrude manifold. Bukan extrude manifold, kita akan insert dulu aja. Ini lagi biar nyambung, kita dorong ke dalam dulu. Kemudian kita bisa insert lagi atau lagi, baru kita dorong ke dalam. Oke, kita cukup saya rasa. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita akan memberikan subdivision surface modifier di sini. Jadi karena ini sudutnya lancip, kita akan mempertahankan sudut lancip tersebut. Kita tambahkan dulu subdiv-nya dulu, seleksi objeknya, kemudian tambahkan subdivision surface modifier. Oke, tambahkan, nggak apa-apa. Kita masuk ke edit mode ya, kemudian kita seleksi semuanya, pencet A. Nah, di sini kita akan menambahkan edge crease ya, dengan cara menekan Shift E kemudian tarik. Jadi kita sudah mendapatkan subdiv, tapi juga
dengan sudut yang tetap, jadi tidak berantakan seperti itu. Ini juga bisa kita terapkan untuk yang bingkai ini. Tambahkan subdivision surface dulu, yang bingkai, subdivision surface. Nah, berantakan, masuk edit mode, shift A. Oke, nah kaca juga subdivision surface, masuk edit mode, seleksi semua, shift A. Ya, jadi untuk dinding saya rasa cukup, dinding jendela saya rasa cukup. Kita akan membuat modeling lain lagi nanti, seperti meja dapur dulu ya. Oke.